Welcome to our channel. Tidak ada yang meragukan betapa kuat jalinan kerja sama yang tercipta di antara Rusia dan Iran. Dapat dikatakan bahwa saat ini memasuki babak baru di mana kedua negara saling memasok senjata dalam upaya melawan musuh masing-masing. Namun hal lain yang bisa ditarik dari kejadian kali ini adalah sikap Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang memang anti-Israel. Sebelumnya, Putin berkali-kali menegaskan betapa ia anti-Israel di forum internasional, dan kini sikap itu makin jelas manakala ia memasok berbagai persenjataan untuk mendukung Iran melawan musuh bersama mereka, Israel. Senjata atau alutsista apa sajakah itu? Jet tempur Sukhoi Su-35. Media Iran melaporkan pada 20 April bahwa pengiriman pertama jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia akan diterima Iran dalam beberapa hari ke depan. Sebagaimana Hindustan Times mengabarkan, pengiriman jet tempur Rusia ke Iran terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Republik Islam ini. Meski begitu, kesepakatan dalam transaksi tersebut pada dasarnya telah diberitakan sejak Maret 2023. Sejumlah pilot Iran bahkan sudah menjalani pelatihan untuk berada di dalam kokpit Su-35, setidaknya sejak September 2022. Lantas, seperti apa spesifikasi jet tempur Su-35 buatan Rusia yang siap memperkuat angkatan udara Iran? Pabrikan menyebut Su-35 sebagai jet yang sangat cepat dan bermanuver tinggi dengan jangkauan jauh. Selain itu memiliki kapabilitas ketinggian luar biasa serta bisa membawa persenjataan berat. Jet tempur yang dapat membawa 11,5 ton bahan bakar ini dibanderol dengan harga sekitar 43 juta dolar atau sekitar 696 miliar rupiah. Jika diperlukan, Su-35 dapat membawa bom atau pot dengan roket yang tidak dioperasikan. Jet tempur ini juga dilengkapi meriam GSH-301 30 mm beserta 150 butir amunisi. Tempo dalam rilisnya menyebut, keberadaan Su-35 telah menimbulkan ancaman besar bagi pesawat tempur generasi keempat milik Barat seperti Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, maupun F-15C atau FA-18E Super Hornet. Rudal S-300 dan S-400. Belum lama ini sebanyak 17 delegasi Iran diterima sebagai tamu oleh Rusia dengan agenda makan siang, pertunjukan budaya, hingga mengunjungi pabrik senjata. Berdasarkan laporan Washington Post yang dimuat CNBC, perusahaan senjata Rusia, NPP Start mengundang delegasi Iran ke tur belanja VIP di pabrik senjatanya pada Maret 2024 lalu. Hal ini tentu saja menjadi penting bagi Teheran, sebab pabrik yang berada di kota Yekaterinburg tersebut menyediakan sistem pertahanan udara canggih yang telah lama mereka dambakan, terutama S-400. Moskow mulai mengembangkan S-400 pada tahun 1993. Sekitar 70-80% teknologi yang digunakan merupakan adaptasi dari S-300, termasuk bagian peluncur dan radarnya. Sebelumnya, pada tahun 2007, Teheran sudah lebih dulu membuat kesepakatan untuk membeli sistem anti pesawat S-300 Rusia. Namun Moskow menunda pasokan senjata ini di tengah tekanan dari AS dan negara-negara Eropa. Larangan yang diberlakukan kemudian berakhir pada tahun 2016 dan S-300 Iran mulai beroperasi pada tahun 2019. Jadi bisa dibayangkan betapa kehadiran S-400 akan menambah kekuatan pertahanan udara Iran. Menurut para analis militer, S-400 dilengkapi dengan radar yang mampu mengalahkan teknologi siluman yang digunakan pesawat tempur modern, terutama yang diterbangkan oleh Israel dan AS. Selain itu, sistem ini bisa menyerang semua jenis target udara, termasuk pesawat terbang, drone, hingga rudal balistik dalam jarak 400 km dan ketinggian hingga 30 km. Helikopter serang Mi-28. Iran dalam sebuah pernyataan resmi menunjukkan bahwa pihak mereka telah menerima sejumlah Mi-28 siap pakai dari Rusia.
Hal tersebut dikutip Defense Express dari pernyataan Kementerian Pertahanan Iran pada akhir 2023 lalu bersama dengan diterimanya 2 armada lain yakni jet tempur multiperan Su-35 dan pesawat latih tempur Ya-130. Pengadaan Mi-28 Rusia disebut mengisi kesenjangan kritis dalam helikopter serang dengan senjata berpemandu jarak jauh Iran. Dalam spesifikasinya, Mi-28 memiliki persenjataan dan avionik canggih yang dibuat sangat rumit. Bagaimana tidak, helikopter tempur ini mendapat julukannya sebagai si pemburu malam karena mampu dioperasikan kapan saja, termasuk dalam kondisi jarak pandang terbatas dan ketinggian rendah, serta mampu menghancurkan target sejauh 10 km dalam kondisi gelap gulita. Dikutip Sindo News dari laman Bulgarian Military, helikopter tempur Mi-28 dilengkapi dengan serangkaian persenjataan yang tangguh, mulai dari meriam 2A42 1x30 mm lengkap dengan muatan amunisi sebanyak 250 peluru. Selain itu, Mi-28 juga mampu membawa rudal, bom, dan persenjataan tambahan yang dipandu dan tidak terarah di 4 titik suspensinya. Di antaranya sistem peluru kendali anti-tank Sturm B, ATK-B, serta ATK-VN yang memiliki presisi dan daya hancur tinggi. Yak-130. Sebagaimana dibahas sebelumnya, selain jet tempur Sukhoi Su-35 dan helikopter tempur Mi-28, Iran juga berhasil mendatangkan pesawat latih tempur Yak-130 pada 2023 lalu, di mana penambahan pesawat Yak-130 ke Angkatan Udara Iran sejalan dengan kontrak senjata Rusia dengan negara Republik Islam ini. Yak-130 merupakan pesawat tempur pelatihan lanjutan yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Rusia, serta digunakan untuk melatih pilot yang akan menerbangkan pesawat tempur generasi baru Angkatan Udara Republik Islam Iran seperti Su-35. Pesawat ini juga mampu berperan sebagai pesawat tempur pendukung jarak dekat. Yak-130 merupakan pesawat 2 tempat duduk dengan bodi aluminium dan komposit yang muatan amunisinya mampu menampung hingga 3 ton. Meski tidak memiliki meriam internal 30 mm, Yak-130 dapat membawa senjata 23 mm eksternal di bawah sayapnya. Selain itu, Yak-130 dapat membawa berbagai senjata konvensional dan berpemandu, termasuk bom berbobot 250 dan 500 kg, roket 80, 122, dan 330 mm. Bom berpemandu KAB-500, peluru kendali KH-29, serta 2 rudal thermal R-73 untuk pertempuran udara. Yak-130 memiliki radar OSA di hidungnya dengan kemampuan melacak 8 target, sekaligus menangkap 2 target dengan jangkauan deteksi 60 km. Kapal fregat Shaposhnikov. Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Rusia, Marshal Shaposhnikov, memasuki Laut Mediterania melalui terusan Suez pada 14 April 2024 lalu. Kehadiran kapal yang dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal ini disebut sebagai bagian dari rencana latihan Angkatan Laut. Hanya saja, momen yang bertepatan dengan serangan Iran ke Israel membuat Rusia dituding ingin melindungi Iran dari ancaman serangan musuh bersamanya itu. CNN dalam keterangannya menyebut, kapal perang Marshal Shaposhnikov merupakan kapal perusak kelas Udaloy yang dimodernisasi sebagai fregat. Kapal ini bertugas di Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia sejak tahun 1985 silam. Secara fisik, Marshal Shaposhnikov memiliki ukuran panjang 163 meter dan lebar 19 meter, serta bobot yang berada pada kisaran antara 6.200 hingga 7.900 ton. Jumlah awak yang dapat mengoperasikan kapal ini bisa mencapai total 300 orang. Selain itu, Marshal Shaposhnikov juga dapat menampung berbagai macam helikopter seperti Ka-27 Helix yang berguna sebagai sarana operasi maritim anti kapal selam. Dukungan persenjataan canggih seperti rudal Kinzhal yang daya jangkaunya mencapai 2.000 km juga menjadi spesifikasi dari kapal ini. Itulah tadi daftar persenjataan yang diupayakan Rusia kepada Iran, membuktikan hubungan keduanya memang saling mendukung dalam melawan musuh masing-masing.
Lalu, bagaimana pendapat kalian mengenai sikap Rusia dalam melawan Israel melalui Iran?